Pagi tadi, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Ketua Bapelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Arlian Syahrial mendapat kunjungan dari Antara TV Jakarta bertempat di ruang kerja Bupati pada Senin 5 Oktober 2020. Kunjungan Antara TV Jakarta kali ini bertujuan untuk mewawancarai Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri terkait inovasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat diwawancarai, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menjelaskan terkait inovasi program Rumah Sejahtera dan Simidun Chat Kepaskes, yang mana program Rumah Sejahtera masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik 200 dan Simidun Chat Kepaskes yang masuk dalam top 15 inovasi pelayanan publik. Kita masuk 10 besar itu ya bersyukurlah, karena memang sebelumnya tidak masuk. Dan kita memang memasukkan banyak inovasi ke Kementerian Hulu. Itu tidak sekedar kuantitas ya, kita masukkan juga berarti kualitas. Dengan penuh rangkaian seleksi, yang terakhir saya memberikan paparan Kementerian Hulu. Dan inovasi yang kita munculkan semuanya inovasi yang bersifat aplikatif, yang bisa dilaksanakan di masyarakat, yang muaranya dan akhir itu bisa mensejahterakan masyarakat. Ada kesehatan di sana yang muncul, kesehatan bisa langsung juga dari rumah sakit, ada dari perikanan, dari dinas sosial, semuanya yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi itu yang mungkin kenapa kami kemarin bisa masuk 10 besar di Kementerian Dalam Negeri, karena inovasi kita semuanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Wabah COVID-19 saat ini masih melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia. Lemahnya disiplin masyarakat dalam menjalani standar protokol kesehatan yang sudah dianjurkan yang dibarengi dengan meningkatnya tingkat penularan di beberapa daerah membuat pemerintah pusat semakin ketat menginstruksikan agar setiap daerah segera berkoordinasi secara intensif untuk menangani masalah ini. Apalagi, pada waktu bersamaan, pemerintah pusat sudah memutuskan akan tetap melaksanakan kegiatan pemilihan kepala daerah serentak di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Kalimantan sendiri adalah salah satu provinsi yang akan melaksanakan pilkada ini bersama beberapa kabupaten atau kota di daerah ini. Maka hal itu, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder di Hulu Sungai Selatan. Rakor ini dilaksanakan di Aula Rakat Mufakat Setda Hulu Sungai Selatan yang diikuti oleh Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan beberapa dinas terkait dan semua elemen yang termasuk dalam Satgas Penanganan COVID-19 di daerah ini pada Senin 5 Oktober 2020. Memperingati hari jadinya Jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI, gelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 TNI bertempat di ruang Aula Makodim 1003 Kandangan, Senin 5 Oktober 2020. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan HUT ke-75 TNI kali ini dilaksanakan secara virtual dan berlangsung secara sederhana mengingat adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi di tengah masa pandemi COVID-19. Jalannya upacara peringatan HUT ke-75 TNI kali ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara dan disiarkan secara live di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Hari ini kami atas undangan Pak Dandim bisa menghadiri acara Hari Ulang Tahun TNI yang ke-75 tahun 2020 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kita berharap sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI akan terus berjalan selama ini, khususnya dalam proses pembangunan di Hulu Sungai Selatan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan juga kami atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Hulu Sungai Selatan mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun TNI yang ke-75.
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau TPPKK melaksanakan pertemuan penguatan pemahaman P4K, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, serta komitmen bersama untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal. Senin, 5 Oktober 2020. Kecamatan Sungai Raya didaulat sebagai tuan rumah pelaksanaan pertemuan penguatan pemahaman P4K kali ini, dengan jumlah peserta sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 18 orang PKK, 18 orang kader, 2 orang Bikor atau Bipus, dan 4 orang bidan desa. Bertempat di Gedung Bersemarak, Daha Utara Negara, hari ini diselenggarakan program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Acara ini dilaksanakan untuk 3 kecamatan, yaitu Daha Utara, Daha Selatan, dan Daha Barat, dan dibuka secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Haja Isnania Ahmad Fikri pada Selasa, 6 Oktober 2020. Dalam kesempatan arahannya, Haja Isnania menyampaikan pesan agar para peserta benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang memiliki pendidikan, munculnya kelompok-kelompok usaha mikro dan industri, serta adanya peningkatan pengetahuan keterampilan peserta didik. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Kepala Bagian Ekobank Setda Hulu Sungai Selatan Eko Haryadi Putra ikuti pembukaan Festival Iklim 2020 yang dilaksanakan secara daring pada Rabu 7 Oktober 2020 di Media Center Setda Hulu Sungai Selatan. Festival Iklim tahun 2020 ini mengangkat tema penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di masa pemulihan pandemi COVID-19 yang dibuka oleh Wakil Menteri LHK Republik Indonesia Alu Dohong. Festival Iklim 2020 ini sendiri dilaksanakan dalam rangka implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim yang telah ada dan pelibatan banyak pihak dalam upaya perubahan pengendalian perubahan iklim serta memperingati 5 tahun Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Festival Iklim 2020 ini dilaksanakan dari tanggal 7 Oktober sampai 27 Oktober 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda rapat yakni penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2021, Rabu 7 Oktober 2020. Jalannya rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rodi Maulidi, didampingi Wakil Ketua 2 Haji Muhammad Kosasi. Adapun saran dan masukan yang diberikan oleh pihak fraksi PKS pada rapat paripurna Raperda APBD tahun anggaran 2021 kali ini, yakni dari segi kelengkapan dokumen rancangan peraturan daerah. Diharapkan pada draft Raperda tersebut agar dilengkapi dengan daftar isi dan halaman yang jelas, serta menyatakan setuju atas Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu dari pihak fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, terkait bidang pembangunan infrastruktur, secara khusus mengharapkan agar dilaksanakan dengan orientasi dan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah. Untuk itu, sinergisitas antara legislatif dan eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui SKPD terkait dinilai penting, guna melakukan optimalisasi terhadap formulasi tata kelola pada setiap potensi pendapatan asli daerah yang ada. Hari ini sesuai dengan tahapan, mereka menyampaikan pemandangan umum atas RAPBD tahun 2021 yang telah disampaikan Bu Bupati beberapa waktu yang lalu. Tadi dari semua fraksi pada prinsipnya menyatakan bahwa ini proses akan berlanjut dan insya Allah akan kita bahas pada tahapan-tahapan berikutnya. Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah atas apa yang mereka sampaikan. Dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, nanti pada waktunya akan kita berikan jawaban.
Karena itu pada kesempatan yang baik ini izinkan kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah melakukan proses ini, dan mudah-mudahan APBD tahun 2021 bisa cepat selesai sehingga nanti proses pembangunan kita juga berjalan dengan lebih cepat lagi. Penyuluhan dan edukasi bahaya narkoba secara virtual digelar Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atau Polda Kalsel yang dibuka langsung oleh Kapolda Kalsel Niko Afinta. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Elyani Yustika Muhammad Nor beserta anggota dan perwakilan 1 orang ASN di setiap SKPD mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi Zoom Meeting di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Rabu 7 Oktober 2020. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan ilmu positif terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlebih bisa menjauhi narkoba, karena narkoba sangat berbahaya dan tidak membawa kebaikan bagi kita semua. Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Ketua Pansus Komisi 3 DPRD Kutai Kartanegara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis 8 Oktober 2020. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka studi banding terhadap kegiatan penyertaan modal dan pengelolaannya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bahan referensi dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyertaan modal untuk persiapan APBD tahun anggaran 2021 yang tengah dirumuskan. Yang pastikan kami melihat program di Hulu Sungai Selatan ini bagus. Kami coba belajar ke sini, dan teman-teman perbankan pun dalam pengelolaan keuangannya lumayan menjadi representasi beberapa daerah lah. Kebetulan kami juga lagi membahas perda tentang penyertaan modal untuk persiapan PD tahun depan untuk Bank Kaltim Raya. Saya rasa ini menjadi salah satu magnet lah kandangan ini kan, karena sudah terkenal di mana-mana ya. Kita belajar tadi juga, alhamdulillah bagus juga. Apalagi tadi dalam hal pertanian, ternyata Bank Kalsem pun punya kerjasama gitu lah dengan petani-petani yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya, tempat kami pun belum ada, itu bukan kami belajar itu. Mudah-mudahan karena BPD itu kan hidupnya dari APBD dan dibesarkan oleh APBD, ya mudah-mudahan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara rutin menggelar rapat koordinasi atau rakor bulanan, di mana pada bulan Oktober ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Angkinang, Kamis 8 Oktober 2020. Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu dilakukan doa dan tumpengan sederhana atas berjalannya 2 tahun kepemimpinan Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada tanggal 19 September. Rakor ini dipimpin langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nor, serta diikuti oleh asisten, staf ahli, kepala SKPD, camat se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kepala bagian Setda.